Assalamualaikum teman-teman. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemampuan interprestasi. Sebelum masuk ke topiknya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Emrina Anggi Siregar, Fitria Dayanti Burginting, Selvia Damayanti, Suti Lestari Manalu, dan Wina Romadona. Saya, Fitria Dayanti Burginting, akan terlebih dahulu memaparkan tentang kemampuan interprestasi. Kemampuan interprestasi merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang penting dimiliki oleh siswa untuk dapat menafsirkan dan menyimpulkan perolehan data agar siswa dapat memahami maknanya dengan baik. Dalam kemampuan interprestasi itu memiliki 5 poin yang sangat penting, yaitu yang pertama ada bermakna, yang kedua ada berbagai wawasan, yang ketiga ada signifikan, yang keempat ada ilustratif, yang kelima membuat dengan jelas. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada bermakna. Menurut KBBI, bermakna memiliki arti penting, yaitu siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Dari kata bermakna memiliki rubrik penilaian, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Di mana di sangat baik, siswa mampu memaparkan materi dengan sempurna dan bagus. Sedangkan di baik, siswa mampu memaparkan materi tetapi belum begitu sempurna. Sedangkan di cukup, siswa mampu memaparkan materi tetapi materi yang dijelaskan itu belum tepat. Di kurang baik, siswa tidak dapat menerangkan materi, tidak jelas, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan apa yang telah akan diajarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek berikutnya. Nama saya Suti Lestari Manalu. Aspek berikutnya yaitu aspek berbagai wawasan. Wawasan berarti memiliki cara pandang terhadap sesuatu. Penilaian kriteria wawasan bisa dilihat dari interpretasi, pandang, atau bentuk penafsiran yang dilakukan oleh siswa. Untuk rubrik penilaian berbagai wawasan terdiri dari 4 skor penilaian, di mana 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang baik. Skor penilaian 4 atau sangat baik. Indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila siswa dapat mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Skor penilaian selanjutnya yaitu 3 atau baik. Indikatornya, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat meskipun telah mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Yang ketiga yaitu skor penilaian 2 atau cukup. Indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat namun belum mengaitkan dengan konten atau materi yang seharusnya. Yang terakhir yaitu skor penilaian 1 atau kurang baik. Indikatornya, siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi atau konten yang seharusnya. Sekian penjelasan dari saya tentang aspek berbagai wawasan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wina Romadona. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek signifikan. Signifikan merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris, yaitu significant. Signifikan adalah siswa memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat siswa memiliki arti penting sesuai dengan apa yang diajarkan. Di dalam rubrik penilaian signifikan, terdapat 4 skor penilaian dengan kriteria 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang baik. Dalam skor penilaian 4 yaitu sangat baik, adapun indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti
dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Sedangkan untuk skor penilaian 3 atau baik, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari. Namun, belum selesai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk skor penilaian 2 atau cukup, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat. Dan yang terakhir, untuk skor 1 atau kurang baik, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika siswa dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi atau topik yang dipelajari, tapi tidak jelas dan tidak tepat. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan aspek dan indikator penilaian dari signifikan. Terima kasih. Baik, saya Emrina Anggi Siregar. Saya akan menjelaskan tentang ilustratif. Ilustratif dalam KBBI artinya bersifat ilustrasi dan menerangkan atau menjelaskan dan menghias. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Untuk rubrik penilaian ilustratif digunakan skala Likert dengan kriteria 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang baik. Untuk kriteria sangat baik, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Untuk kriteria baik, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat, namun belum sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Untuk kriteria cukup, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas namun tidak tepat. Dan untuk kriteria kurang baik, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Baik, saya akan melanjutkan aspek selanjutnya, yaitu membuat dengan jelas. Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat dan jelas. Di dalam rubrik penilaiannya yaitu memiliki 4 kategori. Yang pertama yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang baik. Di mana indikator dari sangat baik yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan dengan tepat sesuai dengan yang diajarkan. Yang baik, indikatornya yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, namun belum sempurna dari yang telah diajarkan. Yang kedua, yaitu cukup. Siswa dapat dikatakan kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, namun tidak tepat. Selanjutnya di kategori kurang baik, yaitu siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, tetapi tidak jelas, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan.